Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ustadz juga sudah pasti masih dengar ya di sini. Saya akan share screen langsung dari apa yang sudah saya siapkan. Namun sebelum saya mulai, saya ingin mengingatkan bahwa Malaysia itu ketika ada hantaman COVID-19 ini, itu bukan suatu negara yang stabil secara politik. Mungkin masih ingat ya, bahwa tanggal 1 Maret itu Perdana Menterinya baru dilantik. Mahyudin itu baru dilantik per 1 Maret. Nah, jadi ada implikasinya apa itu? Jadi kalau kita lihat perjalanan waktu ini test case-nya sangat banyak untuk Perdana Menteri baru. Jadi kalau saya ingat itu ya, kita lihat kejadiannya. Pertama kali kasusnya tanggal 25 Januari ya, tapi ketika satu orang marga Malaysia confirm case yaitu pasien nomor 9 itu baru di-announce pada 11 Maret ya, pada tanggal 11 Maret. Nah, mulai tanggal 16 Maret Perdana Menteri Malaysia hanya 2 minggu setelah dilantik itu langsung mengumumkan bahwa tanggal 18 kita akan melakukan lockdown atau yang disebut di Malaysia itu Movement Control Order atau PKP ya. Nah, tanggal 16 Maret ini menjadi milestone bagi Malaysia untuk melakukan kontrol terhadap COVID-19 ini. Sepanjang masa tersebut Malaysia sudah menerapkan 4 kali atau 4 fase penanganan COVID plus yang sekarang ini masuki mulai tanggal 4 Mei itu ada yang disebut dengan CMCO. Jadi bukan lagi MCO tetapi sudah CMCO. Yaitu Conditional Movement Control Order. Jadi kita lihat sekarang apa sih dampak utama terhadap kontrol yang dilakukan ini kepada jumlah kasus di Malaysia. Coba kita hubungkan langsung. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi di Malaysia, ya, ada fluktuatif sedikit pada saat pertengahan MCO. Jadi ada 4 MCO. Pada MCO ini ada drop sangat signifikan. Ternyata pada saat itu ada influx dari luar sebanyak berapa orang yang diketahui klaster baru, yaitu para pekerja-pekerja yang ya katakan yang buruh kasar itu. Jadi first wave, second wave ada 651 kasus, besarnya adalah second wave. Ya, pada saat itu maka kalau kita lihat di sini sangat signifikan sekali besarnya. Tapi setelah mereka yakin bahwa ada sesuatu yang bisa diandalkan bahwa kontrol mereka baik dan mereka yakin bahwa kepatuhan itu di atas 96%. Bayangkan ya, 96% itu ada 1.000 orang yang ditangkap. Jadi kalau di Indonesia melepaskan orang dari penjara, kebalikannya di sana memasukkan orang ke penjara 1.000 orang per tanggal 28 Maret. Ya, 28 Maret itu yang melanggar langsung masuk lokap. Ya, melanggar masuk lokap, masuk penjara tanggal 28 itu jumlahnya ada 1.000. Ada berapa case? Ada sampai 5.000 kena ininya. Pilihannya masuk penjara atau 6 bulan penjara atau bayar 1.000 ya, itu alternatifnya. Nah, karena ketegasan pemerintah mengatasi itu maka dampaknya sangat signifikan. Jadi kalau kita lihat kasusnya itu yang paling besar itu antara Selangor dan Kuala Lumpur ya. Antara Selangor dan Kuala Lumpur ini sentra ekonomi dan sentra pergerakan orang. Jadi memang sukar untuk di bendung ya. Namun tempat lain sudah mulai bisa dikontrol. Pada saat saya memasukkan ini pada tanggal 15 Mei, new case-nya hanya ada 36. Ya, new case. Kalau kita lihat per 18 April itu masih fluktuatif sekali. Lihat. Jadi kalau kita lihat perjalanannya inisialnya itu ada 6 orang Malaysia, ada 15 Chinese nasional yang terjangkit. Dan kalau kita lihat petanya lagi, ini
sampai dengan tanggal 15 kemarin itu ada 6.855 confirmed case, total meninggal itu ada 112, dan sebarannya masih tetap berada di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur. Nah, mari kita lihat sekarang, saya lewatkan ini aja untuk kalau nanti ada waktu kita bahas. Tapi yang ingin saya katakan adalah di sini. Lihat bagaimana mereka detailnya melakukan kontrol. Jadi kegiatan belanja itu hanya boleh pada 8 pagi sampai 8 malam, dan itu pun hanya 1 orang. Dan nomor 5, orang dan kedai hanya buka dari 8 pagi. Hantaran makanan juga ada 8 pagi sampai 8 malam. Dan stasiun minyak pun hanya dari 8 pagi sampai 8 malam. Jadi mereka sangat strict. Angkutan umum, ya, termasuk dengan LRT dan MRT itu hanya boleh 6 pagi sampai 10 pagi. Kemudian bila ada, sore baru berjalan lagi. Taksi pun dari 6 pagi sampai 10 malam saja. Pengangkutan komersial dari 7 malam sampai besoknya 7 pagi. Dan kendaraan pribadi hanya 1 orang. Tidak boleh lebih dari 1 orang. Nah, kontrol berikutnya adalah kegiatan di luar rumah pun tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan, termasuk dalam kawasan komplek. Jadi benar-benar strict. Bahkan kalau kita lihat fotonya itu dia pasang kawat berduri. Ya. Kawasan tertentu yang sukar dikontrol pakai kawat berduri agar mereka benar-benar ada di dalam fence tersebut. Baik, Prof. Dikecualikan itu hanya pada orang-orang yang autis atau ada yang OKU, yang orang OKU ini adalah orang kurang upaya atau disabled. Dan rumah ibadat tetap seperti biasa, tapi yang lain di situ adalah harga topeng atau harga masker itu tidak boleh lebih dari 1,5 ringgit ya harganya. Nah, ini kasusnya yang saya sebut ada satu step lagi, bahwa tidak hanya melulu pada MCO, ada yang enhance MCO. Daerah tertentu seperti daerah Sungai Langit, Hulu Langat, Selangor melonjak. Nah, itu diadakan enhance MCO spesifik untuk daerah itu saja. Jadi saya rasa itu dulu ya. Ini menarik sekali, Prof. Ya. Ada satu hal nanti yang akan saya sambung setelah ini, tapi kita biarkan dulu yang lain dulu ya. Untuk apa namanya? Terima kasih.